Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita ada dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan memaparkan terkait dengan Satrio Piningit. Ada kemungkinan Satrio Piningit ini menjadi semacam isu yang sangat besar atau dalam bahasa sekarang viral ya dalam beberapa waktu yang akan datang. Kenapa demikian? Karena memang umat atau manusia ini sedang berharap pada sosok yang bisa menjadi penuntun, yang bisa menjadi pembimbing dan bisa memenuhi harapan-harapan dasar umat ini gitu. Dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana menyongsong sang satria. Nah, menurut sepengetahuan saya, Satria Piningit itu bukanlah tipikal orang yang digjaya atau sakti begitu ya. Dalam artian sakti itu seperti kebal dan sebagainya, itu saya melihatnya enggak seperti itu. Saya melihatnya seorang satria ini adalah sosok yang soleh, yang alim gitu, yang sangat dekat dengan Allah. Jadi pada prinsipnya memang saya berdoa semoga Allah secepatnya menurunkan wakilnya atau kekasihnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di muka bumi ini secara sempurna, secara gagah perkasa untuk orang-orang yang mukmin, sehingga bisa menjadi rahmat, bisa menjadi anugerah untuk keberkahan di bumi ini. Nah, sang satria ini bukanlah sosok gembel atau sosok yang ngumpet atau sosok yang bertapa di saung mana gitu loh, seperti dalam film-film klasik zaman dulu. Sang satria ini kalau dalam bahasa lainnya bergelap-gelap dalam terang, berterang-terang dalam gelap. Dia membaur menjadi kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Dan dia bukanlah orang yang bodoh secara akademik. Dalam artian karena dia memang harus mengemban tugas sebagai pemimpin umat, maka dia harus menguasai ilmu-ilmu, baik ilmu pengetahuan umum, sains, teknologi, dan dia juga harus menguasai ilmu-ilmu agama, termasuk spirit yang tinggi. Jadi dari mulai sekarang mari kita berpikir bahwasanya, jadi gambaran kita tentang sosok sang satria ini kasarannya kita arahkan ke masjid gitu loh. Maksudnya sang satria ini adalah orang yang taat beribadah gitu loh maksudnya. Bukanlah orang-orang yang digjaya, yang kebal dan sebagainya, tidak. Nah, garapan atau program yang kemungkinan menurut saya akan digarap pertama kali oleh sang satria adalah garapan ekonomi. Kenapa demikian? Karena masyarakat untuk bisa tenang dalam beribadah, tenang dalam beraktivitas, itu berangkatnya memang harus dari fondasi ekonomi yang baik. Sebagaimana kita tahu saat ini bahwasanya ekonomi sedang sulit. Nah, untuk menyiasati itu kemungkinan besar menurut saya sang satria ini akan melakukan pengelolaan
keuangan. Itu apakah nanti bentuknya bank atau lembaga keuangan apa, saya belum bisa mengetahui. Tapi yang jelas, yang pasti, menurut saya yang pasti Sang Satria ini, jika nanti ada semacam lembaga keuangan atau bank atau apa, dia tidak akan menerapkan sistem bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan menerapkan sistem agunan atau jaminan. Jadi untuk membantu masyarakat itu tidak harus digencet gitu loh. Yang terjadi sekarang kan seperti pinjaman itu, yang pertama harus ada agunan, harus ada jaminan. Nah, orang-orang kecil itu bagaimana bisa mendapatkan dana yang banyak tanpa jaminan? Kan mereka nggak ada jaminan. Terus bagaimana bisa maju? Yang kedua, bunga-bunga bank itu secara rasional saja itu memberatkan, mencekik dan merugikan gitu loh. Makanya kemungkinan besar menurut saya dalam pengelolaan keuangan ini Sang Satria, satu, tidak menggunakan agunan, yang kedua tidak menggunakan sistem bunga. Terus pakai sistem apa? Agunan nanti cukup pada saling percaya atau trust. Kemudian bunga nanti digantikan dengan bagi untung. Dalam artian begini, seandainya si A meminjam uang pamannya 5 juta, dijadikan usaha. Nah, usahanya sebulan untung berapa? Untungnya hanya 300.000. Nah, nanti itulah yang dibagi dari uang 300.000 itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi si modal pokoknya itu tetap bisa diputarkan gitu loh. Nah, kalau nggak untung ya nggak bagi hasil gitu loh. Kalau rugi tambahin lagi modalnya gitu. Nah, jadi agunan nanti berubah menjadi trust atau kepercayaan. Kemudian bunga nanti akan dirubah menjadi semacam bagi hasil atau bagi untung. Itu untuk ekonomi, gambarannya menurut saya seperti itu. Realnya saya nggak tahu ya, karena saya bukan Satria Piningin. Tapi kemungkinan arahnya ke situ, kemungkinan. Kemudian untuk yang kedua, garapan budaya. Kenapa harus budaya? Wahyu itu seperti resep gitu loh, seperti resep dokter. Resep itu bisa bermanfaat kalau resep itu ditukar atau dibelikan obatnya gitu loh. Nah, bukan saya menyamakan wahyu Allah dengan resep dokter ya, ini analoginya saja. Jadi wahyu itu menjadi terlihat indah, menjadi terlihat rahmatnya itu ketika dia bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua kehidupan aktivitas sehari-hari itu membentuk kebudayaan gitu loh. Nah, artinya apa? Kebudayaan yang terbentuk di masyarakat itulah harus diiringi, harus seiring sejalan dengan wahyu. Nah, pada saat ini karena tidak ada wahyu, adanya adalah ilham, maka ilham inilah yang akan menjadi pembimbing kebudayaan itu. Jadi budaya dibimbing oleh ilham. Budaya budaya yang dimaksud yaitu budaya sehari-hari maupun budaya dalam konteks produk budaya gitu loh. Seperti kalau produk budaya kan seperti wayang gitu. Seperti wayang, kemudian tari-tarian. Nah, itu kemudian drama, itu kan produk budaya. Jadi aktivitas sosial itu harus dipengaruhi oleh ilham. Relasi sosial, interaksi sosial itu harus dipengaruhi dengan ilham. Kerjasama sosial juga harus dipengaruhi dengan ilham. Sikap sosial juga harus dipengaruhi dengan ilham. Nah, nanti dalam endingnya itu produk-produk budaya yang lain, produk-produk budaya yang baru sekarang di zaman teknologi ini juga harus dipengaruhi dengan ilham. Bisa jadi ke depan ada semacam pertunjukan wayang yang
menggunakan teknologi yang luar biasa gitu loh. Nah, pembentukan karakter ini harus mengikuti petunjuk ilham gitu loh. Nah, kenapa produk budaya dijadikan sebagai alat? Karena di situ bisa dijadikan sebagai semacam dokumentasi gitu loh. Jadi dokumentasi perjalanan hidup manusia itu biasanya dicerminkan dalam produk budayanya gitu. Kan ada ideopark, ada sosiopark, ada artepark. Nah, sosiopark ini bisa menjadi semacam dokumen budaya untuk kehidupan kita di masa yang akan datang gitu loh. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa dipelajari oleh generasi kita di masa yang akan datang. Nah itu, jadi untuk sementara dua hal itulah yang saya pikir akan menjadi garapan Sang Satria, ekonomi dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.